Dia bergerak dengan perkasa. Dia bekerja luar biasa. Dia mengubah hidup sepenuhnya saat menemukan hati yang sederhana dan menyerah. Ada orang-orang yang Anda temui yang menginspirasi Anda, dan ada doa-doa yang Anda dengar yang mengubah Anda. Hidup saya berubah di Rumania saat Ceausescu memerintah dengan tangan besi. Pada masa itu sulit bagi orang Kristen. Malam itu menginspirasi dan mengubah segalanya. Orang Kristen dianiaya, orang kehilangan pekerjaan karena keyakinan. Beberapa orang dipenjara, banyak merasa tanpa harapan. Namun bintang-bintang paling terang seringkali bersinar di malam yang paling gelap. Saya bahwa di tempat gelap di Rumania malam itu sangat terpengaruh oleh keadaan sekitarnya. Bukan hanya gelap secara spiritual malam itu, tetapi juga gelap secara fisik. Angin dingin bertiup melintasi tanah yang beku. Saya merinding saat kami berdoa malam itu. Dua teman Amerika, saya dan kolega Rumania melihat ke seberang sungai ke Moldova yang saat itu Republik Soviet. Teman kami dari Rumania ingin melihat Tuhan mencurahkan rohnya dalam kebangkitan yang dahsyat di Rumania sehingga menyebar ke Uni Soviet. Kami diam menatap dalam kegelapan, bertanya-tanya apakah itu mungkin. Orang Kristen Rumania telah mengalami gerakan roh Tuhan, tetapi dapatkah itu berkembang menjadi sesuatu yang mengubah tidak hanya Rumania tetapi juga seluruh wilayah? Teman saya dari Rumania berdoa malam itu dengan cara yang tak pernah saya dengar sebelumnya. Lututnya meremukkan es di tanah membeku saat dia jatuh. Ya Tuhan, dia berteriak, jika butuh darah martir bawa umatku ke Yesus. Ingin jadi yang pertama, tawarkan darahku. Saya terkejut. Saya belum pernah mendengar seseorang berdoa dengan cara seperti itu. Tapi dia tidak sendirian. Banyak pengikut Yesus berusaha hidup dan berdoa sesuai dengan kitab suci, menyerahkan diri kepada Tuhan sebagai korban hidup, kudus, dan diterima. Mereka mengerti janji yang dibuat kepada Nabi ketika dia menulis, mata Tuhan berkuasa di seluruh bumi untuk menguatkan mereka yang hatinya sepenuhnya berkomitmen kepadanya. Instrumen terbesar dalam kotak Allah Tuhan adalah seorang pria atau wanita yang rendah hati, suci, dan berdoa. Ketika kehidupan suci bersinggungan dengan hati berdoa, surga terbuka. Tuhan akan menunjukkan pekerjaan luar biasa. Dia menemukan pria seperti itu dalam Musa. Anak-anak Israel diselamatkan dari perbudakan. Dia menemukan wanita tersebut dalam Mary, sang penyelamat dilahirkan. Dan dia menemukan iman seperti itu di dalam hati Stephen. Dan penganiayaan Kristen terbesar pada masa itu berubah menjadi penyebar Injil yang paling efektif di generasinya. Matanya terus mencari hati sepanjang sejarah umat manusia ini tanpa henti. Dia bergerak dengan perkasa, dia bekerja luar biasa, dia mengubah hidup sepenuhnya ketika dia menemukan hati yang rendah hati dan menyerah. Itu terjadi di Rumania, saya menyaksikannya. Sebuah bangsa telah berubah dan gerakan Tuhan menyebar ke Moldova Soviet, Ukraina Soviet, dan ke pelosok Siberia Soviet. Tuhan menemukan hati yang menyerah yang telah bergabung dengan hati yang berdoa, dan dia menunjukkan dirinya yang maha kuasa